Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nathanael Primawijaya. NIM saya 24110044. Saya hadir sendirian karena kedua rekan saya yang bernama Wildan dan Steven tidak bisa hadir karena mereka berdua susah dihubungi dan mereka berdua sudah saya spam chat, spam call, tapi mereka berdua mengabaikan. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang solusi orang yang kekurangan modal dan kelebihan modal. Sebelum saya melakukan presentasi dengan tema tersebut, saya akan mengundang teman saya satu kelas yang bernama Muhammad Ilham Saifullah. Nah, di sini saya sebagai pemeran pembantu akan menemani rekan saya untuk menyajikan video singkat yang bertemakan tadi, yaitu solusi untuk orang yang kekurangan modal dan kelebihan modal. Langsung saja untuk pembahasannya. Ya, teman-teman Mas Ilham. Di sini saya mau bertanya nih Mas. Bertanya apa? Boleh. Semisal ada orang itu ingin memulai usaha, Mulai usaha. dia itu kekurangan modal. Dia kekurangan modal. Itu bagaimana Mas solusinya? Ya, solusinya adalah dengan 4 metode dan 4 cara. Itu bagaimana itu Mas? Ya, caranya mungkin dari donatur di perorangan, atau dia kerja ikut perusahaan, atau dia bangun bisnis toko sendiri, atau dari dia tentang kayak perorangan atau per individu atau per kelompok. Jadi ada 4 poin Mas Ilham. Kalau dijelaskan satu-satu nih bagaimana Mas penyebarannya? Oh iya, jadi kalau dari nomor pertama itu mungkin dari perusahaan. Perusahaan ini kan dia kan berdiri besar dan tinggi. Nah, perusahaan itu nanti akan mendonatori dan membiayai secara kesehatan, ya namanya BPJS. Nah, BPJS itu nanti diobatin di rumah sakit. Itu kalau ikut perusahaan besar, jadi dapat asuransi kesehatan, dapat donatur uangnya, sama dapat kerjaannya, dapat gajinya juga. Itu kalau dari perusahaan. Tapi kalau dari yang nomor 2, saya tadi menjelaskannya. Yang nomor 2 adalah secara kemitraan, kayak franchise Mas, franchise ayam geprek, atau franchise mie ayam, atau mie sebelah, atau sebelah prasmanan, bakso prasmanan, gitu. Itu kalau dari kelompok lah. Kalau ketiga ini yang kelompok, misal kayak kita bangun toko bareng-bareng, kolaborasi toko bareng-bareng. Kamu toko sembako, aku toko sayuran, aku toko buah, nanti digabungin bertiga. Nah, itu secara per kelompok dan kelompok. Nah, kalau yang keempat, yang terakhir, intinya adalah secara individu. Jadi dia dari ketiga ini, nama perusahaan atau pekerja atau per kelompok, atau kalau perseorangan, berarti dia membangun usahanya sendiri. Kalau kelompok itu bisa berupa arisannya ibu-ibu, atau arisannya bapak-bapak, atau jimpitan. Atau jimpitan itu artinya adalah setiap hari kita harus menyediakan uang Rp500 untuk kas lomba-lomba, seperti kayak lomba 17 Agustus, lomba Imlek, lomba Natal. Kebetulan saya Nasrani. Nah, Muhammad Ilham Saifullah. Jadi secara Gusti Allah dan secara Nabi Isa begitu. Oh, baik. Gimana apalagi Mas? Kalau saya tahu saya itu kan kalau orang yang kekurangan modal itu kan dia kan tidak punya modal Mas. Oh, dia tidak punya modal. Tidak punya uang ya. Iya, nggak punya uang. Tapi dia itu ingin memulai bisnis nih. Nah, Itu solusinya kalau saya dengar-dengar itu bisa dengan cara apa itu? Cara apa Mas? Kayak si
mencari investor. Nah, Oh, dia itu investor. dia itu Dari investor. berarti dia itu sebenarnya dia itu ingin mulai usaha tapi tidak punya modal. Tapi Iya, dia itu punya ide-ide yang menarik. Ide yang kreatif gitu ya. Kreatif untuk membangun Untuk bisnisnya. membangun bisnisnya supaya besar gitu ya. Tapi dia tidak punya modal. Dia nggak punya modal. Nah, saya dengar itu Heeh. dengan itu solusinya itu dengan cara mencari investor yang baik. Ya, baik. Mencari Terus investor yang mau menyumbang dananya. menyumbang dananya. Terus juga bisa dengan cara apa sih ini? Gimana? Memulai Secara manajemen kecil-kecilan dulu. Iya, secara Berarti- manajemen keuangan, manajemen pemasaran gitu ya. berarti memulai kan dia kan belum punya modal ya. Ya, Mungkin bisa saja dengan cara mencari bisnis kecil-kecilan dulu kayak seperti afiliator, terus ini kan itu kan enggak perlu modal. oh ya Berarti gitu mas. uh, Gimana? berarti mencari kecil-kecilan dulu terus Ya. nanti berkembang dikit-dikit jadi banyak bisa punya modal untuk mewujudkan apa yang menjadi idenya. Terus juga bisa dengan cara kemitraan, berarti mencari kerjasama dengan perusahaan lain. Nanti itu semisal ada orang yang di perusahaan ini punya modal banyak, nah kita itu hanya punya ide, berarti kita menjadi kerjasama. Itunya itu yang dianya itu menyumbang berkontribusi melalui modal. Nah kita yang menjalankan. Itu solusi yang saya tahu. Nah itu Ya. menurut Mas Nathan gimana pandangannya? Mungkin kalau dari secara investor, mungkin kita harus kenal orang dalamnya dulu ya. Mulai dari karyawannya, atau dari HRD-nya langsung, atau dari salesnya langsung. Misal kita kasih contoh aja ya Mas Ilham ya. Mesti kita di industri mana nih enaknya? Industri kesehatan atau industri manajemen apa ini? Industrian aja, bisnis. Apa? Industri bisnis, Bisnis. pabrik atau perusahaan ini Mas Ilham? Bisnis apa Dari ya? perusahaan dulu apa pabrik dulu? Apa dari gimana dulu? Enaknya Pabrik, gimana? pabrik. Oh, kalau secara pabrik ya Mas Ilham. Nah, secara Undang-Undang Dasar 1945 itu kan kalau di pabrik itu harusnya 8 jam Mas Ilham. 8 jam gajinya ya 8 jam. Kalau 10 jam gajinya 10 jam. Kalau 12 jam itu gajinya juga 12 jam. Jadi saya dulu punya pengalaman pribadi kerja di pabrik triplek. Nah, itu waktu itu UMR-nya ikut kota santri. Nah, kota santri itu waktu saya SMK itu UMR-nya 2,7. Gaji saya itu 3,3. Di atas UMR 600.000, tapi saya kerjanya 12 jam 15 jam. Tapi secara manajemennya itu kurang menurut saya. Kenapa kurang? Karena di situ kita itu startnya jam 7 pagi sampai 7 malam, itu shift pertama 1 minggu. Nah, shift kedua itu jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, itu sistemnya 12 jam. Tapi gajinya tidak sesuai dengan 12 jam. Gajinya itu 8 jam. Nah, tapi kerja kita 12 jam. Terus semisal kita kan di pabrik plywood. Jadi di pabrik plywood namanya PT Aksa Karunia Mil. Nah, itu PT Triplek. Saya di situ cuma beberapa hari aja, habis itu langsung keluar karena itu tadi manajemennya tidak baik. Terus mungkin secara lingkungan mungkin baik, secara kepala bos, terus kepala HRD-nya, terus kepala cabang mesin, cabang pengecatan triplek, cabang mesin yang pengoperasian triplek, ada yang mensolasi triplek. Jadi intinya triplek itu tebel gini, dan itu dipres pakai alat panas, itu dipres gitu. Dan itu tidak ada hari libur Mas Ilham. Jadi kita masuk setiap hari. Hari liburnya ada, tapi untuk penjualan yang tidak ada pemesanan. Misal hari Minggu nih, liburnya itu udah fix hari Minggu. Tapi ketika hari Minggu tidak libur, berarti
secara keuangan, secara orderan, secara pemesanannya orang itu orang masih pesen. Nah, tapi kalau hari Minggunya itu sepi, tidak ada penjualan sama sekali, itu baru libur Mas Ilham. Seperti itu contohnya kalau di pabrik. Oh, berarti kayak Itu pengalaman pribadi saya sendiri. Ya. Gimana Mas Ilham? berarti itu masuk ke Mas. Bisa masuk ke ke solusi untuk orang yang kelebihan modal. Soalnya seperti gitu yang ya? dikatakan Mas Satan tadi masuk Iya. sekali. Itu semisal orang itu kelebihan modal, otomatis kan modalnya Iya, banyak. Nah, untuk mengalokasikan modalnya itu bisa dengan cara investasi. Iya, benar, investasi Mas Ilham. yang benar, betul apa kata Mas Satan tadi, harus Iya. memperhatikan perusahaan pabriknya dulu, semisal Iya, manajemennya cara baik apa manajemennya. enggak. Nah, berarti masuk sekali Mas Satan. Manajemen keuangannya itu Ah, tadi. betul. Eh, Betul. Terus ada lagi nih, semisal apa Mas Ilham? ada orang itu kelebihan modal. Kelebihan modal. Itu bisa investasi. Nah, contoh-contohnya investasi yang semisal ada orang itu punya modal banyak. Ya, modal banyak. Otomatis kan tertarik untuk investasi. Mas. Oh, tertarik investasi ya Mas Ilham, gimana? Menurut Mas Nathan itu Gimana? contoh-contoh investasi yang recommended itu seperti bagaimana, Mas? Oh, tergantung Mas Ilham. Ada investasi secara nyata, real life, atau secara digital. Kalau secara real life itu contohnya seperti apa aja, Mas? Kalau real life itu seperti pembelian emas, pembelian perak, pembelian perunggu di toko emas gitu, di toko emas. Saya ambil contoh di Mas Gajah, Gajah, GADJAH, Gajah itu pembelian emas. Terus kalau yang di real life itu pembelian sawah, pembelian tanah, itu Mas tahu saya. Kalau Tahu saya yang pembelian kayak main saham itu berarti masuk ke digital ya, Mas? Iya, kalau main saham itu maksudnya ke digital Mas Ilham. Terus saya juga dengar Dengar kenapa? itu kalau orang kelebihan modal itu juga bisa menjalin kerjasama dengan itulah orang yang mempunyai ide ingin mengembangkan usaha tapi ia tidak mempunyai modal, akhirnya orang yang kelebihan modal tersebut bisa itu kerjasama dengan dia untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, tapi menurut saya yang gimana Mas Ilham? juga perlu disurvei dulu apakah orang yang punya ide tersebut benar-benar dapat diberikan kepercayaan modal tersebut apakah enggak. Nah, menurut Mas Nathan untuk menjalin kerjasama tersebut, langkah baiknya yang perlu diperhatikan apa saja, Mas? Langkah yang diperhatikan. Solusinya apa dia? Kayak kan kita kan mau kerjasama dengan kita kan modalnya banyak kerjasama. Terus mau kerjasama dengan orang yang kekurangan modal tapi mempunyai ide. Nah, sebelum kita menjalin kerjasama untuk menghasilkan suatu usaha, nah itu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum jadi semua manajemennya Mas, manajemen keuangan, pemasaran, manajemen akuntansi, manajemen waktu, manajemen uang gitu. Misal saya kasih contoh dari ayam geprek aja ya. Nah, jadi itu namanya franchise Mas Ilham. Jadi itu dia bentuknya gini. Nah, itu dari atas, ini yang donaturin, ini yang danain, ini misal bos geprek gitu. Bos geprek pare misal. Nah, bos geprek pare ini mendanai orang-orang ini yang tidak punya modal ini. Misal ini 5 orang. Ini misal si jempolnya ini misal bosnya, ini anak buahnya 4. Nah, ini 5 orang yang punya ide kreatif, yang kayak Mas Ilham tadi ide kreatif 5 orang. Nah, itu nanti 5 orang ini nanti bakal dipilih. Jadi dipilihnya tuh dari sini. Jadi saling terhubung gitu loh dari sini.
Nah, kalau sudah mereka setuju, jadi bisa digabungkan dan membentuk suatu globe. Globe ini adalah globe Asia. Globe Asia itu namanya franchise. Franchise itu artinya franchise. Franchise itu. Nah, kurang lebihnya begitu teman-teman untuk solusi bagi orang yang kelebihan modal dan kekurangan modal. Sekian dari kami. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini guys. Terima kasih.